Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok Gaus yang beranggotakan satu Latifah Zurrah Saputri dengan NPM 201030613, yang kedua Nurul Handayani dengan NPM 201030627, yang ketiga Dinda Tiara Saputri dengan NPM 20103060033, dan yang keempat Ahmad Syahbudin dengan NPM 20103061101. Di sini kami dari kelompok Gaus akan mempresentasikan hasil dari analisis pengaruh perkembangan jumlah pengunjung pariwisata Nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, latar belakang sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, kegiatan pariwisata mampu menciptakan permintaan baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Kemudian faktor lain yang berpengaruh terhadap pariwisata di Indonesia yaitu terhadap nilai tukar rupiah dan juga inflasi. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Terlebih dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kemudian tujuan dari analisis ini yaitu untuk menganalisis secara deskriptif pengaruh perkembangan jumlah pengunjung pariwisata Nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, artinya data atau informasi ini adalah data yang dilakukan oleh pihak lain berupa data angka atau tulisan yang sesuai dengan penelitian kita kali ini. Sumber data yang kami peroleh yaitu berasal dari Badan Statistik Kementerian Pariwisata Indonesia. Data statistik yang digunakan menggunakan kurun waktu pada tahun 2017 sampai 2019 time series. Alat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun metode kualitatif yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan metode kualitatif grounded theory. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Dalam hal ini, grounded theory diterapkan pada kasus perkembangan jumlah pengunjung wisatawan Nusantara terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia yang akan dihasilkan berdasarkan data statistik yang sudah ada, kemudian mengembangkan dengan keterkaitan dengan perekonomian di Indonesia. Kemudian hasil analisis perumusan data pertumbuhan pariwisata. Satu adalah pertumbuhan pariwisata pada tahun 2017, kemudian yang kedua adalah pertumbuhan pariwisata pada tahun 2018, dan yang ketiga adalah pertumbuhan pariwisata pada tahun 2019. Baik, pertumbuhan jumlah pengunjung pariwisata pada tahun 2017. Nah, ini kami sajikan data tabel jumlah pengunjung dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, kemudian dari data pengunjung tahun 2017, nah kami bisa mendapatkan bahwa
rata-rata jumlah pengunjung pariwisata tahun 2017 itu yaitu sekitar 7.956 perjalanan. Nah, ini kami sertakan juga cara pada GeoGebra. Kemudian modusnya yaitu tidak ada karena merupakan himpunan kosong. Kemudian median yang kami temukan atau nilai tengah dari data pengunjung pariwisata tahun 2017 yaitu pada angka 3.818.555. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kuartil 1 dari data tersebut adalah 2.119.320. Kemudian kuartil 2 atau kuartil tengahnya 3.818.555. Dan kuartil 3-nya 6.498.739. Simpangan baku pada populasi 11.683.512,8074. Simpangan baku pada sampel 11.859.214,5885. Selanjutnya, diagram batang dari data tersebut dapat dilihat pada gambar. Diagram batang di samping menunjukkan jika jumlah pengunjung pariwisata terbanyak pada tahun 2017 adalah Provinsi Jawa Barat dengan total pengunjung 43.779.162 orang. Dan jumlah pengunjung paling sedikit adalah pada Provinsi Maluku Utara dengan total pengunjung 513.206 orang. Selanjutnya, diagram garis pertumbuhan jumlah pengunjung pariwisata tahun 2017 dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pertumbuhan jumlah pengunjung pariwisata tahun 2018 dengan data jumlah kunjungan dapat dilihat pada tabel. Dari data pertumbuhan jumlah pengunjung pariwisata tahun 2018, nilai min atau nilai rata-ratanya adalah 8.923.643,76 perjalanan. Peningkatan sebanyak 967.114 perjalanan dari tahun sebelumnya. Modus dari data tersebut adalah tidak ada karena merupakan himpunan kosong. Median atau nilai tengah dari data tersebut adalah 4.416.998. Selanjutnya, nilai kuartil 1 adalah 2.242.802. Nilai kuartil 2 atau kuartil tengahnya 4.416.998. Kuartil 3 6.881.006. Simpangan baku pada populasi 13.594.640,5617. Simpangan baku pada sampel atau S 13.799.082,7188. Kemudian diagram batang dari data tersebut. Diagram batang di samping menunjukkan jika jumlah pengunjung pariwisata terbanyak
pada tahun 2018 adalah Provinsi Jawa Timur dengan total pengunjung 53.244.287 orang. Dan jumlah pengunjung paling sedikit adalah pada Provinsi Maluku Utara dengan total pengunjung 624 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pertumbuhan jumlah pengunjung berwisata tahun 2018. Di sini disajikan dalam diagram garis. Yang ketiga adalah pertumbuhan jumlah pengunjung pariwisata pada tahun 2019. Di sini disajikan data jumlah pengunjung dalam bentuk tabel. Dari data tabel di atas, ditemukan bahwa min atau nilai rata-rata yaitu 8.321.348 perjalanan. Yaitu terjadi pengurangan sebanyak 602.295 perjalanan dari tahun sebelumnya. Modusnya tidak ada karena merupakan himpunan kosong. Kemudian median atau nilai tengahnya yaitu 3.297.659,5. Kuartil satunya adalah 1.850.710. Kuartil 2, 3.297.659,5. Kuartil 3-nya yaitu 7.904.297. Kemudian simpangan baku pada populasi yaitu 12.802.902,02. Simpangan baku pada sampel yaitu 12.995.437,6663. Kemudian disajikan diagram batang dari data yang telah ada. Pengunjung pariwisata terbanyak pada tahun 2019 adalah pada Provinsi Jawa Timur dengan total pengunjung 52.81.723 perjalanan. Dan jumlah pengunjung paling sedikit adalah pada Provinsi Maluku Utara dengan total pengunjung 622.423 orang. Kemudian disajikan dalam bentuk diagram garisnya. Analisis gabungan jumlah perjalanan pengunjung wisata Nusantara tahun 2017 sampai 2018. Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh yang pertama yaitu rata-rata perjalanan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan 8.943.643,76 perjalanan. Kemudian yang kedua, rata-rata perjalanan terendah terjadi pada tahun 2017 dengan 7.956.529,5 perjalanan. Kemudian rata-rata banyaknya perjalanan di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah 8.400.507,3033 perjalanan. Selanjutnya adalah analisis perjalanan pengunjung tahun 2017 hingga 2019. Dari jumlah perjalanan pengunjung selama 2017, 2018, dan 2019, terjadi kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2018 dari 2017 yaitu sebesar 32.581.885 perjalanan. Pada tahun selanjutnya terjadi penurunan jumlah pengunjung dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 20.478.034 perjalanan. Hal ini terjadi akibat adanya pembatasan sosial pandemi COVID-19
sehingga seluruh kegiatan perjalanan pariwisata dibatasi. Adanya pandemi ini menyebabkan penurunan yang signifikan terkait jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hal ini tentunya menyebabkan industri pariwisata mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan adanya penutupan akses bagi turis-turis Nusantara maupun mancanegara dan diberlakukannya kebijakan penutupan objek wisata itu sendiri. Kebijakan penutupan objek wisata dilakukan guna meminimalisir adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah kontribusi pariwisata terhadap PDB tahun 2010 hingga 2019. Pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata. Oleh karena itu, dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, keberhasilan ini tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sekitar 5,7%. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perbaikan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi pertumbuhan pariwisata masih lebih tinggi peningkatannya. Peningkatan kontribusi pariwisata ke PDB didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara, dan investasi. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian dapat diidentifikasi melalui aktivitas wisatawan. Pada waktu bersamaan, bisnis pariwisata harus membeli barang dan jasa dari sektor lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Kesimpulannya, pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pariwisata. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional yang dihasilkan oleh sektor pariwisata baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap nilai PDB nasional memberikan gambaran keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia dan berdampak pada peningkatan PDB sektor pariwisata. Jadi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia cukup baik untuk mendorong kemajuan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.